Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kedudukan siswa ya dalam kelompok. Dan sebenarnya ini materinya masih nyambung terkait dengan materi bagaimana cara mencari nilai akhir ya. Dalam kedudukan siswa dalam kelompok ini tentu saja kita berharap nanti kita memperoleh informasi tentang apa itu sebenarnya kedudukan siswa dalam kelompok dan bagaimana cara menentukan kedudukan siswa yang tepat dan sesuai dengan bisa dilihat dari karakter dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan mencari nilai akhir di sini, kalau kita perhatikan atau kita masih ingat RPS yang disampaikan Prof. Ari, yaitu terkait dengan fungsi nilai akhir itu sendiri seperti apa, faktor-faktor untuk menghitung penilaian itu seperti apa, caranya seperti apa, dan kegunaan hasil penilaian itu sebenarnya untuk apa. Nah, dan itu juga di materi terakhir itu ada nilai akhir dalam kurikulum 2013 ya kalau kita mengacu pada silabus yang waktu dibahas di pertemuan pertama. Namun mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan nilai akhir dalam kurikulum Merdeka. Kenapa ini penting? Karena uh, kalau di kota besar ya, di kota-kota kecuali di daerah-daerah yang memang jauh itu ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka ya. Tapi kalau kita mengacu pada di sekitar kita atau mungkin paling gampang ya di DKI Jakarta lah, hampir semua atau mungkin sudah semua kali ya, sudah semua SMA, SMP itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka karena sekarang kurikulum itu bukan kurikulum darurat lagi. Karena waktu munculnya kurikulum Merdeka itu pada saat COVID. Pada saat COVID. Jadi kurikulum Merdeka itu digunakan untuk apa? Kurikulum darurat membantu ya sekolah-sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Maka dalam salah satu kegiatan dari kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu sendiri ada namanya apa, kayak magang mahasiswa di sekolah-sekolah yang tujuannya untuk membantu guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang terdampak COVID. Jadi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia mendapatkan program kamus mengajar namanya dan ditempatkan di sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak jauh dari lingkungannya sehingga bisa ditempuh. Di situ mereka akan membantu guru-guru dalam berbagai hal, baik itu pengajaran, teknologi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan terkait dengan hal tersebut atau nilai akhir dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Silakan untuk kelompok yang bertugas mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kan contoh-contoh evaluasi yang sudah dilakukan masih contoh evaluasi. Nah, setelah itu kan Bapak Ibu akan bikin kongre gitu dan itu sebelah nih ya. Jadi mungkin bisa di Baik, saya izin memulai presentasi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Profesor Ari Saptono SE MPD dan Bapak Aditya Pratama SPD MPD. Dan teman-teman semua yang saya banggakan. Next slide. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8
Ya, yaitu Alivia Safa Salsabila dengan NIM yang tertera, Kamila Nurhaliza dengan NIM yang tertera, Diarina Tama dengan NIM yang tertera, Reza Kurdiaman dengan NIM yang tertera, dan saya sendiri Galuh Rahayu Kurniasari dengan NIM yang tertera. Adapun adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada kedudukan siswa dalam kelompok, yang kedua ada mencari nilai akhir, dan yang terakhir ada nilai akhir dalam kurikulum 2013. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada pengertian kedudukan siswa dalam kelompok. Materi kedudukan siswa dalam kelompok merujuk pada peringkat atau posisi siswa dalam suatu kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Kedudukan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti prestasi akademik, partisipasi aktif, keterampilan sosial, atau kontribusi terhadap kelompok. Untuk dapat diketahui ranking dari siswa-siswa di suatu kelas, maka harus diadakan pengurutan dari pengurutan nilai-nilai siswa tersebut dari yang paling atas sampai nilai yang paling bawah. Dengan menguraikan nilai-nilai, maka dengan mudah dapat ditentukan nomor yang menunjukkan kedudukan siswa dalam tingkatannya. Boleh di next. Adapun cara menentukan kedudukan siswa terdapat 4 macam. Yang pertama dengan ranking sederhana atau simple rank. Yang kedua dengan ranking presentasi atau percentile rank. Yang ketiga ada dengan standar deviasi. Dan yang terakhir dengan menggunakan Z-score. Yang pertama ada simple rank atau ranking sederhana, yaitu urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Contohnya itu skor dari ulangan bahasa Indonesia bagi 10 orang siswa. Keterangannya ada A sama dengan 45, B sama dengan 50, C 39, D 61, E 63, F 70, G 75, H 69, I 60, dan J 73. Eh, Dapat disajikan dalam tabel, yaitu terdapat nama siswa dari A sampai J tadi, terus berdasarkan hasil ujiannya dan ranking yang dicapai sesuai dengan nilai yang eh, nilai yang dimiliki. Jadi untuk urutan hasil ujian itu berdasarkan dari nilai yang tertinggi. Misalnya dari nilai yang tertinggi itu terdapat nilai 73. Kemudian rankingnya itu 1 untuk nama siswa J. Yang untuk nama siswa G dengan hasil ujian 75 mendapatkan ranking 2. Untuk nama siswa F dengan hasil ujian 70 mendapat ranking 3. Untuk nama siswa H dengan hasil ujian 69 terdapat di ranking 4. Nama siswa E terdapat hasil ujian mendapat ranking 5. D dengan hasil ujian 61 mendapat ranking 6. I dengan hasil ujian 60 mendapat ranking 7. B dengan hasil ujian 50 mendapat ranking 8. A dengan hasil ujian 45 mendapat ranking 9. Dan yang terakhir C mendapat hasil ujian 39 adapun ranking 10. Yang kedua ada ranking persentase atau percentile rank, yaitu kedudukan seseorang dalam kelompok yang menunjukkan banyak persentase yang berada di bawah. Rumusnya persentase rank sama dengan N dikurang SR dibagi N dikali 100. Adapun contohnya terdapat dalam tabel
yaitu nama siswa dan nilai ujian. Hitunglah persentase ranking nilai masing-masing siswa dengan menggunakan persentase rank sama dengan ranking siswa dibagi dengan jumlah siswa dikali 100. Maka dapat dihasilkan persentil ranknya itu untuk Adam dengan nilai 75, ranking 4, PR itu sebesar 80%. Untuk Bella dengan nilai ujian 82, ranking 2, PR-nya itu 40%. Untuk Charlie dengan nilai ujian 68, ranking 5, PR-nya itu 100%. Untuk David dengan nilai ujian 90, terdapat di ranking 1 dengan persentil ranknya itu 20%. Dan Emma dengan nilai ujian 78, kedudukan ranking 3, persentil ranknya itu 60%. Dengan demikian, persentase rank menunjukkan posisi relatif setiap siswa dalam kelompok. Contoh di atas menunjukkan bahwa David memiliki persentase ranking paling rendah, yaitu 20%, yang berarti dia berada di posisi teratas dalam kelompok tersebut. Sementara Charlie memiliki persentase ranking paling tinggi, yaitu sebesar 100%, menunjukkan posisi terbawah dalam kelompok. Yang ketiga ada standar deviasi dan Z-score. Dengan standar deviasi, yaitu menentukan kedudukan dengan membagi kelas atas kelompok-kelompok. Setiap kelompok dibatasi oleh suatu standar deviasi tertentu. Dan dengan menggunakan Z-score, angka yang menunjukkan perbandingan skor seseorang dari min dengan standar deviasinya. Untuk langkah-langkah menghitung rata-rata nilai dan standar deviasi, terdapat rumus rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa. Untuk standar deviasi, akar dari sigma nilai rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah siswa. Rumus untuk hitung Z-score untuk setiap siswa yaitu Z-score sama dengan nilai siswa dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Adapun jawaban dari tabel di atas yang sebelumnya, yaitu rata-rata dan standar deviasi, rata-ratanya itu 75 ditambah 82 ditambah 68 ditambah 90 ditambah 78 dibagi dengan jumlah banyaknya nilai yaitu 5. Mendapatkan hasil 78,6. Untuk standar deviasi yaitu varian sama dengan 75 dikurang 78 dikali 6 dikuadratkan ditambah dengan seterusnya yang sesuai dengan nilai yang sebelumnya sudah dituliskan. Maka akan didapatkan nilai sebesar 273,2 dibagi 5 dan hasilnya 54,64. Untuk hasil standar deviasinya akar dari 54,64 sama dengan 7,39. Yang kedua, menghitung Z-score untuk setiap siswa, terdapat nama siswa yang sudah ada sebelumnya dengan Z-score. Untuk Adam dengan nilai ujian 75, Z-score-nya itu min 0,81. Untuk Bella dengan nilai ujian 82, Z-score-nya 0,54. Untuk Charlie dengan nilai ujian 68, Z-score-nya min 1,62. Dan David nilai ujiannya 90,
memperoleh Z-score 1,62, dan yang terakhir Emma dengan nilai ujian 78, memperoleh Z-score sama min 0,27. Dengan menggunakan skor Z, kita dapat melihat seberapa jauh setiap siswa dari rata-rata nilai dalam kelompok dengan satuan standar deviasi. Semakin tinggi atau rendah skor Z, maka semakin jauh siswa tersebut dari rata-rata kelompok dalam satuan standar deviasi. Boleh dinaik. Baik, selanjutnya adalah fungsi nilai akhir. Secara garis besar, nilai mempunyai 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi instruksional. Dalam fungsi instruksional ini, nilai berfungsi untuk memberikan apresiasi atau feedback atau umpan balik yang mencerminkan seberapa jauh seorang siswa telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pengajaran atau sistem instruksional. Selanjutnya ada fungsi informatif. Dalam fungsi informatif, nilai berfungsi untuk memberitahu orang tua mengenai kemajuan dan prestasi anaknya di sekolah dengan tujuan agar orang tua sadar terhadap keadaan putra-putrinya untuk kemudian lebih baik memberi bantuan berupa perhatian, dorongan, ataupun bimbingan, serta agar hubungan orang tua dengan sekolah semakin baik. Selanjutnya ada fungsi bimbingan. Dalam fungsi bimbingan, nilai akhir berfungsi untuk memberitahu petugas bimbingan agar segera tahu bagian mana dari usaha siswa di sekolah yang masih memerlukan bantuan. Dan yang terakhir adalah fungsi administratif. Dalam fungsi administratif ini, nilai akhir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menentukan apakah seorang peserta didik dapat dinaikkan ke tingkatan yang lebih tinggi, dapat dinyatakan lulus, dapat dinyatakan tamat belajar ataukah tidak. Yang kedua adalah memindahkan atau menempatkan peserta didik pada kelompok atau bidang yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, menentukan apakah seorang peserta didik layak atau dipandang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk diberikan bea peserta didik, pembebasan SPP ataukah tidak. Yang keempat, menentukan apakah peserta didik dapat diberikan rekomendasi atau tidak guna menempuh program pendidikan tertentu atau program pendidikan lanjut. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran tentang prestasi belajar para peserta didik kepada para calon pemakai tenaga kerja. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang diperhitungkan dalam penilaian. Walaupun hal yang dinilai tidak sama bagi setiap sekolah, namun secara garis besar dapat ditentukan unsur umum dalam penilaian yang menyangkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Unsur-unsur umum tersebut yang pertama adalah prestasi atau pencapaian. Nilai prestasi ini harus mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa sejauh mana telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai, baik huruf maupun angka, hendaknya hanya merupakan gambaran tentang prestasi saja. Unsur pertimbangan atau kebijaksanaan guru tentang usaha dan tingkah laku siswa tidak boleh ikut berbicara pada nilai tersebut. Yang kedua adalah faktor usaha. Di samping nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, faktor usaha ini yang telah mereka lakukan juga perlu mendapatkan pertimbangan dalam rangka penentuan nilai akhir. Sekalipun misalnya seorang peserta didik hanya dapat mencapai nilai-nilai hasil belajar yang minimal, namun apabila pendidik mendapatkan bukti bahwa dengan nilai-nilai hasil tes, hasil belajar yang rendah itu sebenarnya sudah merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh, atau murid tersebut itu sangat rajin dalam mengikuti pelajaran, tekun dalam belajar, dan sebagainya, maka sudah selayaknya kepada peserta didik tersebut dapat diberikan nilai penunjang sebagai penghargaan atas usaha sungguh-sungguh dari peserta didik itu. Yang ketiga ada aspek pribadi dan sosial. Unsur ini juga perlu dilaporkan, terutama yang berhubungan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar, misalnya mentaati tata tertib sekolah. Seorang peserta didik yang sekalipun prestasi belajarnya tergolong menonjol, namun akhlaknya tidak baik atau bisa dikatakan indisipliner yang sering berbuat curang atau berbuat onar dan sebagainya perlu mendapatkan hukuman
yang seimbang berupa pengurangan nilai akhir. Dan yang terakhir ada kebiasaan bekerja. Yang dimaksud dengan kebiasaan kerja di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan melakukan tugas, misalnya tepat waktu atau tidaknya dalam menyerahkan pekerjaan rumah atau PR, rapi tidaknya hasil pekerjaan rumah tersebut, ketelitiannya dalam menghitung, dan sebagainya. Boleh next slide. Baik, selanjutnya adalah cara menentukan nilai akhir. Cara yang pertama adalah memperoleh nilai akhir dengan mempertimbangkan nilai tes formatif dan tes sumatif. Dengan rumus NA sama dengan F1 plus F2 plus F3 sampai Fn per N per 3 plus 2S dengan keterangan NA sama adalah nilai akhir, F adalah nilai tes formatif, S adalah nilai tes sumatif, dan N adalah jumlah tes formatif. Adapun contoh soalnya, tes formatif atau ulangan harian pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan 4 kali dalam satu catur bulan, dan ulangan umum bersama atau tes sumatif dilaksanakan 1 kali. Andini, murid sekolah dasar kelas 5, berhasil memperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama ada nilai hasil tes formatif 1 yaitu 8, tes formatif 2 7,5, tes formatif 3 6,5, tes formatif 4 7, tes sumatifnya 8. Dengan demikian, berapa nilai akhir yang didapat oleh Adini? Nilai akhir sama dengan 8 plus 7,5 plus 6,5 plus 4 dibagi 4 per 3 plus 2 kali 8. Hasilnya adalah 7,75 dan dibulatkan menjadi 8. Next slide. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu nilai akhir diperoleh dengan menjumlahkan nilai tugas, nilai ulangan harian atau tes formatif, dan nilai ulangan umum atau tes sumatif. Dengan rumus NA sama dengan 2T plus 3H plus 5U per 10. Dengan keterangan NA adalah nilai akhir, T adalah nilai tugas, H adalah nilai ulangan harian, dan U adalah nilai ulangan umum. Adapun contoh soalnya, yaitu mahasiswi bernama Yunita untuk mata kuliah statistik pendidikan memperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama ada nilai tugas terstruktur di luar kelas pertama yaitu 100, nilai tes formatif pertama yaitu 80, nilai ujian mid semester 60, nilai ujian terstruktur di luar kelas keduanya ada 80, nilai tes formatif kedua 70, dan nilai ujian akhir semester 60. Lalu berapa nilai akhir yang diperoleh oleh Yunita? Yang pertama kita menjumlahkan dan kita merata-ratakan nilai dari nilai tugas, nilai tes formatif, dan nilai sumatif. Setelah dapat rata-ratanya bisa dimasukkan ke rumus yaitu NA sama dengan 2 kali 90 plus 3 kali 75 plus 5 kali 60 dibagi dengan 10. Hasilnya 705 bagi 10 sama dengan 70,5. Lalu ada cara ketiga. Nilai akhir untuk STTB diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian dan diberi bobot 1 dan nilai EPTA diberi bobot 2. Kemudian dibagi 3 dengan rumus NA sama dengan sigma H per N plus 2E per 3. Dengan keterangan NA sama dengan nilai akhir, sigma H adalah jumlah nilai ulangan harian, E adalah nilai EPTA, dan N adalah frekuensi ulangan harian. Adapun contoh soalnya, Markona, siswa kelas 6 sekolah dasar untuk ulangan harian pertama mendapat nilai 7, ulangan harian kedua mendapat nilai 8, ulangan harian ketiga mendapat nilai 9, sedangkan nilai UASnya adalah 6. Lalu berapa nilai akhir yang diperoleh oleh Markona? Bisa dimasukkan ke rumus nilai-nilai tersebut, yaitu NA sama dengan 7 plus 8 plus 9 dibagi 3 ditambah 2 kali 6 per 3. Hasilnya 8 plus 12 per 3 yaitu 6,66 dan dibulatkan menjadi 7. Slide. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kegunaan dari hasil penilaian. Kegunaan hasil penilaian untuk guru dan satuan pendidikan yaitu untuk
untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Kemudian untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Kemudian untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan kegiatan belajar dan sumber belajar yang digunakan. Kemudian ada kegunaan hasil penilaian untuk siswa, yaitu hasil penilaian dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kemajuan belajar dan menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Kemudian hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau sebaliknya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai aspek penilaian pada kurikulum 2013. Pada tahun pelajaran 2014 atau 2015 telah mulai diberlakukannya kurikulum 2013 di seluruh Indonesia yang merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Hal yang memberikan perbedaan mencolok antara Kurtilas dengan kurikulum sebelumnya adalah penekanan ranah pembelajaran. Kurtilas mengklasifikasikannya dalam 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Namun secara lebih umum dapat kita kategorikan menjadi 3 kompetensi, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap sosial dan spiritual, dan psikomotor atau keterampilan. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama ada observasi atau jurnal, yaitu jurnal yang memuat catatan sikap atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik, dan dilengkapi dengan waktu terjadinya perilaku tersebut dan butir-butir sikap. Hasil observasi guru mata pelajaran dan guru BK akan dibahas dalam rapat dewan guru dan selanjutnya guru kelas membuat predikat dan deskripsi sikap setiap peserta didik di kelasnya. Yang kedua ada penilaian diri sendiri, yaitu dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu, penilaian diri juga dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran dan hasil penilaian diri peserta didik yang dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Dan yang terakhir ada penilaian antar teman, yaitu penilaian dengan cara peserta didik saling menilai perilaku temannya. Misalnya pada kegiatan kelompok, setiap peserta didik akan diminta mengamati atau menilai 2 orang temannya, dan dia juga akan dinilai oleh 2 orang teman lainnya dalam kelompok. Boleh di next. Untuk selanjutnya adalah penilaian pengetahuan yang ditujukan untuk menilai capaian kompetensi pengetahuan atau kognitif peserta didik. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama ada tes tulis, yaitu bisa berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Sesuai dengan karakter Kurtilas yang menuntut peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka soal harus mengukur kemampuan dalam kategori HOTS. Untuk selanjutnya ada tes lisan yang merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawabnya secara lisan. Instrumen ini akan disiapkan oleh pendidik berupa daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan peserta didik. Yang ketiga ada tes penugasan, yaitu berupa tugas pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Next. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan yang ditujukan untuk menilai capaian kompetensi, keterampilan, atau psikomotorik peserta didik. Untuk teknik penilaiannya ada penilaian praktik, yaitu penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan dalam melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua ada penilaian proyek, yaitu bisa berupa tugas-tugas belajar atau learning text yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis dalam waktu tertentu. Dalam penilaian ini setidaknya harus ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yakni pengelolaan, relevansi, keaslian, dan inovasi, dan creativity.
Dan yang terakhir ada penilaian portofolio yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yang kemudian akan disimpan dalam suatu folder dan diberi tanggal pembuatan sehingga perkembangan kualitasnya dapat dilihat dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kriteria ketuntasan minimal KKM pada kurikulum 2013. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan setidaknya memperhatikan 3 aspek, yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan pada proses pencapaian kompetensi. Secara teknis, prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada satuan pendidikan dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik atau intake. Kemudian, menentukan karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi, kemudian menentukan aspek kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Di sini ada contoh kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Terdapat tabel kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Di sini ada aspek yang dianalisis, ada kompleksitas, kriteria dan skala penilaiannya itu kategori tinggi kurang dari 65, kategori sedang 65 sampai 79, kategori rendah 80 sampai 100. Kemudian ada aspek yang dianalisis itu daya dukung. Kriteria dan skala penilaiannya kategori tinggi 80, kategori sedang 65 sampai 79, kategori rendah kurang dari 65. Kemudian ada aspek yang dianalisis yaitu intake peserta didik. Kriteria dan skala penilaiannya kategori tinggi skor 80 sampai 100, kategori sedang itu 65 sampai 79, kategori rendah kurang dari 65. Dalam menentukan KKM setiap KD dengan rumus KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek dibagi dengan jumlah total aspek. Misalnya, aspek daya dukung mendapatkan nilai 90. Kemudian, aspek kompleksitas mendapat nilai 70. Kemudian, pada aspek intake mendapatkan skor 65. Sehingga dihasilkan 90 ditambah 70 ditambah 65 dibagi 3 sama dengan 75. Nah, dalam penetapan nilai KKM KD, pendidik atau satuan pendidikan dapat juga memberikan bobot berbeda untuk masing-masing aspeknya. Atau juga bisa penetapan nilai KKM dengan menggunakan poin atau skor pada setiap kriteria yang ditentukan. Di sini ada tabel kriteria penskoran. Aspek yang dianalisis yaitu kompleksitas dengan kriteria penskoran kategori tinggi itu 1, kategori sedang 2, kategori rendah itu 3. Kemudian ada aspek yang dianalisis itu daya dukung, kategori tinggi 3, kategori sedang 2, kategori rendah 1. Kemudian ada aspek yang dianalisis itu intake peserta didik dengan kategori tinggi 3, kategori sedang itu 2, dan kategori rendah yaitu 1. Di sini ada contoh, misalnya jika KD memiliki kriteria kompleksitas tinggi, yaitu dengan skor 1, dan daya dukung tinggi dengan skor 3, dan intake peserta didik itu sedang dengan kategori 2, maka nilai KKM-nya adalah dapat dihitung dengan cara 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 dikali 100 sama dengan 66,7. Jadi nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM-nya
yang didapat adalah 67. Kemudian untuk menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan rumus KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi dengan jumlah total KD-nya. Di sini juga ada contoh interval nilai dan predikat untuk KKM mata pelajaran 75. Dengan interval 93 sampai 100, predikat A, keterangan sangat baik, 84 sampai 92, predikat B, keterangan baik, 75 sampai 83, dengan predikat C, keterangan cukup, kemudian kurang dari 75 dengan predikat D, dengan keterangan kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mengelola nilai akhir kurikulum 2013. Untuk menghitung nilai akhir dalam kurikulum 2013, terdapat 3 aspek penilaian yang harus dilakukan untuk semua mata pelajaran, yaitu aspek pengetahuan, praktek, dan sikap. Guru harus melakukan Oke, saya lanjutkan. Aspek pengetahuan, terus nilai harian ini digunakan untuk mengukur ketuntasan kompetensi dasar yang diajarkan. Selain itu, setelah nilai akhir dihitung untuk memperhatikan komponen penilaian lain seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan penunjang. Nilai rapor akhir menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa, tetapi kelulusan siswa tidak hanya ditentukan oleh nilai rapor akhir saja, tetapi faktor lain seperti absensi dan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan sekolah. Next. Boleh sebelumnya? Sorry, lanjut. Next. Di sini terdapat pengelolaan nilai kurikulum 2013, penilaian pengetahuan raport untuk pengetahuan menggunakan penilaian kualitatif dengan skala 1 sampai 4 kelipatan 0,33 dengan dua desimal yang diberi predikat sebagai berikut. A 3,67 sampai dengan 4. Di sini terjelas dari C min, B plus, B min, C min, H plus, D. Yang dimana masing-masing mempunyai rentang nilai tersebut. Boleh lanjut. Terdapat contoh dalam perhitungan pengetahuan dengan menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100. Contohnya yaitu UTS 75, UAS 85, nilai rapor 80 tambah 75 tambah 85 dibagi 3, 240 bagi 3, nilai rapornya 80. Nilai konversinya 80 bagi 100 kali 4, 3,20. Yang dimana predikatnya itu B+. Boleh lanjut. Di sini juga terdapat penilaian keterampilan raport untuk menggunakan kualitatif skala 1 sampai 4 sama dengan tadi, di mana contoh nilai-nilai tertera pada gambar berikut. Boleh lanjut. Contoh soalnya itu perhitungan nilai keterampilan dengan cara menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Contohnya tuh nilai praktik 80, proyek 75, nilai portofolio 80, ketiga tersebut dijumlahkan lalu dibagi 3, 235 bagi 3, totalnya 78,33. Nah, kita langsung konversi saja nilai tersebut, 78,33 dibagi 100 kali 4. Yang terdapat 3,13, di mana predikat tersebut mendapatkan predikat B+. Boleh lanjut.
Terus ada yang terakhir penilaian sikap. Penilaian sikap dalam mata pelajaran yang diperoleh dari hasil penilaian observasi, penilaian proses, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Di mana ada interval nilai tersebut dengan penilaian sikap spiritual, sosial, K1 dan K2, KI1 dan KI2 menggunakan nilai kualitatif sebagai berikut. Dengan SB sangat baik 80 sampai 100, B 77,9, C cukup 60,69, K kurang dari 60. Contoh perhitungannya adalah nilai observasi 85, nilai diri sendiri 75, nilai antar teman 80, nilai jurnal 75, keempat tersebut dijumlahkan lalu dibagi 4 dan mendapat predikat 79 yang di mana keterangannya baik. Boleh lanjut? Contoh nilai-nilai akhir di mana telah dijelaskan bahwa kurikulum 2013 itu berdasarkan nilai sikap, keterampilan, dan nilai pengetahuan atau tugas akhir di mana rumus tersebut NS nilai sikap 40% ditambah nilai keterampilan 60%, terus teks 40%. Boleh lanjut? Di sini ada contohnya 40% dari 70, 60% dari 60, 40% dari 72, dijumlahkan lalu angka tersebut mendapat 93 dan predikat 90 sampai 100 sangat baik. Pada raport ada deskripsi dari setiap pencapaian kompetisi sikap, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Guru diharapkan membuat deskripsi yang dari kemampuan kompetisi berdasarkan data pencapaian peserta didik sesuai dengan penilaian setiap KD semester tersebut. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu peringkat atau posisi siswa dalam suatu kelompok berdasarkan kriteria tertentu seperti prestasi akademik, partisipasi aktif, dan keterampilan. Nilai akhir memiliki fungsi instruksional, informatif, dan administratif. Pemberian nilai juga memperhitungkan faktor-faktor seperti prestasi, usaha, aspek pribadi, dan sosial, serta bekerja. Terdapat berbagai cara untuk menentukan ranking atau kedudukan siswa dalam kelompoknya, seperti dengan ranking sederhana, ranking persentase, standar deviasi, dan menggunakan the score. Selain itu, kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik pada proses pembelajaran dengan penilaian yang dilakukan pada aspek pengetahuan, praktik, dan sikap. Nilai rapot akhir menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa, tetapi kelulusan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketidakhadiran dan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan sekolah. Kemudian ada saran, nilai transparansi memastikan semua pihak memahami standar penilaian, sementara variasi penilaian membantu menggambarkan kemampuan siswa secara holistik. Umpan balik yang konstruktif mendorong siswa dalam memperbaiki diri dan penting untuk selalu mempertimbangkan konteks unik setiap siswa dalam memberikan penilaian. Oleh karena itu, kolaborasi dan pengertian bersama antar guru, siswa, dan orang tua sangat penting dalam proses penilaian untuk mencapai pemahaman yang serupa dan perkembangan yang optimal bagi siswa. Konsistensi dalam usaha dan kegigihan belajar memberikan dampak positif pada hasil akhir penilaian. Komunikasi terbuka dengan guru sangat penting jika ada kebingungan tentang kriteria. Dengan demikian, upaya konsistensi, komunikasi terbuka, dan penerimaan terhadap umpan balik merupakan fondasi penting dalam memperbaiki diri dan meningkatkan prestasi belajar. Kolaborasi yang aktif dengan sekolah dan keterlibatan dalam diskusi dengan guru tentang cara terbaik untuk mendukung anak adalah langkah kunci dalam memberikan dukungan yang efektif terhadap perkembangan dan prestasi belajar anak. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu.
Baik, yang pertama untuk Ani, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Nira Sada izin bertanya, apa tantangan utama dalam mengukur aspek sikap dan nilai dalam penilaian kurikulum 2013 ini? Terima kasih. Terima kasih Ani atas pertanyaannya, kami tampung dulu ya. Selanjutnya untuk Fariza. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana kurikulum 2013 memastikan bahwa KKM tidak hanya menjadi batasan minimum, tetapi juga mendorong pencapaian yang lebih tinggi dan pengembangannya potensi maksimal setiap siswa. Segitu aja pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Fariza. Selanjutnya untuk Duta. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, dalam fungsi nilai akhir terdapat fungsi informatif yang memiliki harapan agar orang tua peduli dengan kondisi anaknya. Lalu, bagaimana dengan orang tua yang tidak peduli dengan anaknya? Apakah fungsi tersebut tercapai? Dan juga bagaimana caranya agar fungsi tersebut dapat tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih Duta atas pertanyaannya. Selanjutnya ada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, pertanyaannya itu bagaimana cara kita mengelola perbedaan kemampuan siswa dalam kelompok? Terima kasih Adam atas pertanyaannya. Selanjutnya Magriba. Baik, saya izin bertanya, bagaimana kurikulum 2013 memastikan bahwa KKM tidak hanya menjadi batasan minimum, tetapi juga mendorong pencapaian yang lebih tinggi dan pengembangan potensi maksimal setiap siswa? Terima kasih. Terima kasih Magriba atas pertanyaannya. Untuk menunggu waktu diskusi untuk kelompok kami, izinkan kelompok kami untuk menampilkan video motivasi. Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat. Karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ani. Untuk pertanyaannya itu adalah,
Apa tantangan utama dalam mengukur aspek sikap dan nilai dalam penilaian kurikulum 2013? Untuk jawabannya adalah salah satu tantangan utama dalam mengukur aspek sikap dan nilai dalam penilaian kurikulasi ini adalah subjektivitas, yaitu penilaian terhadap sikap dan nilai yang seringkali melibatkan interpretasi personal, sehingga mungkin sulit untuk mencapai konsistensi penilaian di antara berbagai evaluator. Selain itu, pengukuran aspek ini memerlukan instrumen penilaian yang dapat menggambarkan dengan akurat dimensi sikap dan juga nilai, yang seringkali bersifat abstrak dan sulit diukur secara objektif. Diperlukan juga pendekatan yang cermat dan beragam untuk menangkap keragaman sikap dan nilai siswa sambil mempertahankan keadilan dan juga validitas dari penilaian. Bagaimana, Ani? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab baik. Terima kasih Alicia dan kelompok. Terima kasih kembali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Farija. Bagaimana kurikulum 2013 memastikan bahwa KKM tidak hanya menjadi batasan minimum, tetapi juga mendorong pencapaian yang lebih tinggi dan pengembangan potensi maksimal setiap siswa. Saya berpendapat kalau kurikulum 2013 itu sesuatu yang mengintegrasikan pendekatan tematik, saintifik, terus dan kontekstual dalam pembelajaran. Selain menetapkan KKM sebagai standar minimal, kurikulum ini tentunya mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang menantang dan relevan pada kehidupan sehari-hari, terutama di abad ini. Dengan fokus pada abad 2021, seperti kreativitas, kritisisme, terus kurikulum 2013 berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang mencapai potensi maksimal mereka melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Program pengayaan, dukungan bagi siswa, kebutuhan khusus juga diterapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa itu berpeluang untuk berkembang secara optimal. Makasih. Apakah terjawab, Parija? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya serahkan ke teman yang lain. Jadi selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya, dalam fungsi nilai akhir terdapat fungsi informatif yang memiliki harapan agar orang tua peduli dengan kondisi anaknya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang tidak peduli dengan anaknya? Apakah fungsi tersebut akan tercapai? Lalu bagaimana caranya agar fungsi tersebut dapat tercapai? Bagi orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, tentunya harapan ini tidak akan tercapai atau sulit. Suaranya kecil sekali ya di saya. Oke, maaf Pak, ulang ya Pak. Bagi orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, tentunya harapan yang ada pada fungsi informatif ini akan sulit tercapai. Orang tua yang tidak peduli biasanya tidak akan memantau perkembangan anaknya, termasuk nilai-nilai di sekolah. Hal ini dapat membuat orang tua tidak menyadari jika anaknya ini mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu untuk membantu agar fungsi informatif ini bisa tercapai adalah dengan cara komunikasi antara sekolah dan orang tua harus ditingkatkan. Misalnya dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan orang tua, surat elektronik, atau media sosial. Selanjutnya, sekolah bisa menyediakan informasi yang lebih detail mengenai nilai akhir siswa. Dan yang ketiga adalah sekolah dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada orang tua. Apakah sudah terjawab, Duta? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Galuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adam, yaitu bagaimana cara mengelola perbedaan kemampuan siswa dalam kelompok. Ada beberapa cara untuk mengelola perbedaan kemampuan siswa dalam kelompok. Yang pertama itu dengan pembagian kelompok yang seimbang. Maksudnya itu campurkan siswa dengan memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah dalam setiap kelompok. Hal ini akan membantu siswa saling mendukung dan belajar satu sama lainnya. Yang kedua, penugasan peran. Misalnya, siswa yang memiliki kemampuan tinggi dapat diberi peran sebagai pemimpin kelompok atau mentor bagi siswa lain yang membutuhkan bantuan tambahan. Yang ketiga itu ada dukungan dan bimbingan.
guru atau anggota kelompok itu bisa memiliki kemampuan tinggi yang dapat memberikan bantuan tambahan dan menjelaskan konsep yang sulit kepada siswa yang membutuhkan. Maksudnya membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi. Yang keempat itu ada tugas yang diferensiasi. Maksudnya itu memberikan tugas yang diferensiasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Hal ini juga memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Misalnya itu siswa yang berkemampuan tinggi bisa diberikan tugas yang lebih kompleks, sedangkan yang siswa dengan kemampuan rendah atau kurang dapat diberikan tugas yang lebih sederhana. Yang kelima itu ada kolaborasi dan kerja sama tim. Dorongan siswa yang untuk bekerja secara kolaborasi dan saling membantu dalam kelompok itu dapat membantu siswa dengan kemampuan rendah sehingga mereka dapat belajar bersama dan saling mendukung. Dan yang keenam ada umpan balik individual, yaitu dengan memberikan umpan balik individu kepada setiap siswa berdasarkan kemampuan dan perkembangannya, yaitu dengan memberikan pujian dan dorongan kepada siswa yang telah mencapai kemajuan dan memberi bantuan tambahan dan saran kepada siswa yang masih mengalami kesulitan. Apakah sudah terjawab, Adam? Sudah terjawab. Terima kasih Kamila dan kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Magriba. Pertanyaannya itu sejauh mana kriteria ketuntasan minimal dalam kurikulum 2013 mampu memberikan gambaran yang akurat terhadap penguasaan kompetensi siswa mengingat kompleksitas perkembangan individual mereka. Menurut kelompok kami, KKM dalam kurikulum 2013 jauh ini telah dianggap sebagai landasan atau standar minimal yang harus dicapai oleh siswa. Namun dalam perhitungan kompleksitas perkembangan individu siswa, KKM ini masih menjadi bagian dari evaluasi yang perlu diperhatikan. KKM bisa memberikan gambaran tentang tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, namun untuk menggambarkan secara akurat penguasaan kompetensi siswa perlu ada tambahan evaluasi yang lebih holistik dan mendalam. Kemudian jika untuk mendorong pencapaian yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi maksimal setiap siswa bisa dilakukan dengan pendekatan berbasis kompetensi, yaitu kurikulum 2013 menekan pembelajaran berbasis kompetensi di mana setiap siswa tidak hanya diajarkan materi pelajaran, tetapi juga seperti keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang lebih luas. Kemudian pengembangan karakter. Selain fokus pada aspek akademis, kurikulum 2013 juga menekankan pengembangan karakter siswa. Ini termasuk nilai-nilai moral, kepemimpinan, kreativitas, dan keterampilan sosial yang mendalam. Kemudian ada pemetaan kemajuan individu. Dalam kurikulum 2013, evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian KKM, tetapi juga memperhatikan kemajuan individu. Ini berarti guru diharapkan untuk memahami kemampuan dan kebutuhan setiap siswa secara unik dan dukungan yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian mereka. Kemudian dengan dilakukannya kegiatan pengayaan dan remediasi. Selain memberikan materi sesuai dengan KKM, kurikulum 2013 juga menyediakan ruang bagi kegiatan pengayaan bagi siswa yang lebih mampu serta remediasi bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan materi. Melalui prinsip-prinsip yang telah dijelaskan, kurikulum 2013 berusaha untuk mengubah pendekatan pembelajaran menjadi lebih inklusif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan holistik setiap siswa, bukan hanya fokus pada pemenuhan standar minimal nilai. Apakah sudah jelas, Magribah? Baik, sudah jelas dan terjawab. Terima kasih, Fadia dan kelompok.
Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, berakhir juga pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Adit. Oke, baik. Terima kasih kelompok yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Menarik ya, apa yang sudah dibahas terkait bagaimana kedudukan siswa diukur dari nilai akhir. Eh, ini tadi ada ada apa namanya? Tadi permintaan PJ ada presentasi ya, presentasi Iya, observasi ya. iya 2 kelompok, Pak. Oke, mungkin nanti ya, karena ini ada yang mau saya diskusikan terkait dengan materi kita hari ini. Nanti singkat saja, poin pokoknya saja dan sebagainya. Baik, ini menarik terkait dengan bagaimana penentuan nilai akhir suatu siswa dan kedudukannya. Karena nilai akhir mungkin sekarang atau mungkin kalian juga menganggap bahwa nilai akhir itu penting, gitu ya. Karena itu akan tertara di rapot, di ijazah dan sebagainya. Dalam mengukur nilai akhir itu ada kalanya nilai akhir diukur dari tes formatif saja, ada penggabungan antara tes sumatif dan formatif, gitu ya. Nah, ini menarik terkait dengan sistem penilaian yang tadi didiskusikan oleh teman-teman kalian ya, walaupun memang ada beberapa cara untuk melihat hasil tes, terutama misalnya menggunakan rumus di tes formatif, gitu ya. Ada tes formatif dan ada tes formatif, keduanya digabung dan sebagainya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, ya, kurikulum Merdeka yang kita bicarakan ya, karena tadi yang disampaikan baru kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 itu sebenarnya sudah lewat. Dan mungkin saja pada saat nanti kalian selesai S1, mungkin jadi guru dan sebagainya, kurikulumnya juga beda. Mungkin saja gitu ya. Atau mungkin masih menggunakan kurikulum Merdeka yang pada saat ini. Nah, kurikulum Merdeka itu ada beberapa hal yang menjadi acuan penilaian di dalam kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu bukan sekedar siswa kayak dulu lagi belajar dan sebagainya. Oke, ini kelas ini sudah merasakan kurikulum Merdeka nggak pada saat SMA? Belum ya? Oke, belum ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu memang lebih ke student center. Jadi siswa itu diajak aktif, siswa itu diajak kegiatan, keluar dan sebagainya. Ada istilahnya profil Pancasila, profil Pancasila. Jadi siswa itu diarahkan ke profil Pancasila. Ya. Nah, dalam penerapan kurikulum Merdeka sendiri, nah di dalam kurikulum Merdeka ada beberapa poin yang memang menjadi penilaian. Yang pertama itu bisa dilihat dari observasi, karena di kurikulum Merdeka itu kan lebih banyak kegiatan siswa di luar. Sama halnya di kita lah, paling gampangnya. Di kita itu kan penerapan kurikulum Merdeka sudah ada ya, seperti contohnya pertukaran pelajar, misal program PKL 1 semester, PKM 1 semester, kalian magang, pertukaran pelajar, terus kerjasama pertukaran di luar magang di luar negeri dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk dari kegiatan-kegiatan di kurikulum Merdeka. Artinya memang sekarang kurikulum Merdeka itu lebih fokus pada student center, gitu ya. Student center. Jadi kalau kalian perhatikan nanti kalian semester 6 dan 7 itu kalian udah di kampus. Nanti materi hanya semester 5 gitu. Semester 7 kalian bisa saja nanti magang di perusahaan, kalian kan nanti akan cari. Setelah itu 1 semester lagi mengajar magang di sekolah. Nah, baru nanti di
kegiatan akhirnya. Kegiatan magang-magang itu tentu saja bisa menjadi nilai konversi pemenuhan. Jadi perlu diperhatikan, nah itu kegiatan-kegiatan itu akan berdampak juga pada nilai, bukan sekedar saya melaksanakan selesai enggak. Nah itu salah satu bentuk dari apa? Observasi juga bisa dilihat. Di observasi apa yang dilihat? Misal kalau kalian ini yang sering saya lihat ya di mahasiswa itu, misalnya mereka melakukan PKM, program keterampilan mengajar di sekolah. Nah di situ kan nanti akan dilihat nih, saya observasi bagaimana kegiatan mereka di sekolah seperti apa yang sudah dilakukan, nanti ada pelatihan dan seterusnya, itu observasi. Bisa juga kalau di SMA itu observasi melihat kondisi siswa di kelasnya. Tadi kan gambaran dari perguruan tinggi ya. Kalau kita di kelas, maka kita bisa melihat anak ini kita observasi seperti apa. Apakah dia dari segi minat belajarnya bagus atau enggak. Nah, itu masuk kemana kalau sudah kita melihat observasi dari penilaian apakah observasi itu kan begitu kan akhirnya. Observasi itu masuk pada salah satu kategori tes sumatif ya. Jadi tes sumatif itu bukan sekedar pengukuran dengan nilai enggak, jadi melihat dengan observasi, mengevaluasi dan sebagainya itu masuk ke dalam sumatif. Nah, observasi itu masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan kinerja. Nah, kalau kita ngomongin perguruan tinggi, kalian magang di perusahaan, terus kalian magang di sekolah, nah itu ada kinerja. Kinerja itu akan dilihat atau dinilai. Siapa yang menilai? Kalau di sekolah ya guru kamu, ada dosennya, kan begitu. Kalau di sekolah ya kalau di perusahaan ada mentornya, biasanya ada dosen pendamping. Dan di situ akan melihat kinerja kalian di seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, menariknya di kurikulum mereka ini bukan sekedar observasi dan kinerja, ada yang berbasis project. Ini yang dipakai, makanya di dalam terutama di perkuliahan ya. Kalau di SMA mungkin diterapkan atau mungkin tidak diterapkan, saya kurang paham karena bukan lingkungan saya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu ada namanya project based learning ya. Pasti kalian sudah paham apa itu project based learning. Ya kalian harus membuat project kalian seperti apa. Salah satu project yang sebenarnya sudah kalian lakukan adalah kalian mengevaluasi kurikulum yang ada di sekolah. Itu salah satu proyek. Nah, makanya dari proyek itulah pengukuran nilai dari kurikulum merdeka. Makanya bukan sekedar kemarin kan sempat saya bahas ya, saya kurang ingat apakah kelas ini atau kelas satunya terkait dengan proyek. Jadi proyeknya yang disampaikan saya malah pengertian, bukan pengertian tapi apa hasil observasi kalian, apa hasil evaluasi kalian di sekolah itu, gitu. Itu yang ditampilkan ke saya, tapi bukan terus pengertiannya adalah bla bla, enggak itu enggak perlu, tapi apa yang kalian evaluasi di sana, apa temuan kalian di sana, itu yang disampaikan. Nah, di dalam proyek ini sebenarnya ada pertimbangannya. Proyek bisa dilakukan oleh mahasiswa juga oleh siswa, tetapi harus ada pertimbangan saat kita mau melakukan proyek. Contohnya terkait dengan pengelolaan. Jadi pengelolaan ini apa, kemampuan si peserta didik atau mahasiswa untuk mengelola si proyek itu bisa atau enggak. Gitu. Selanjutnya apa? Selain pengelolaan ada kesesuaian topik. Jadi proyek itu harus dibuat sesuai dengan topik. Nah, proyek yang kalian buat kemarin kan sesuai dengan topik ya. Mengevaluasi kurikulum yang ada di sekolah, kan gampangnya seperti itu. Baik itu mungkin sekolah internasional, ada sekolah umum biasa, SMK dan sebagainya. Nah, kesesuaian topik antara proyek maupun mata kuliah itu penting. Jadi nanti kalau mungkin kalian setelah lulus SMA, lulus perkuliahan, kalian mengajar ya
Kalian harus melihat proyek itu, kalau membuat suatu proyek, memberikan ke siswa, maka harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Nah, itu akan menjadi poin-poin penting. Selain itu ada pertimbangan apa lagi yang terakhir terkait dengan inovasi dan kreativitas. Nah, ini nih yang harus ditampilkan dari apa? Dari proyek itu. Inovasi kamu apa di proyek itu? Apa yang kamu tampilkan? Terus kamu berkreasi seperti apa? Kreativitas kamu apa yang kamu munculkan di proyek itu? Jadi proyek itu ya kamu menganggap bahwa kamu tuh evaluator, kamu pemeriksa dan sebagainya, kamu temukan. Lalu kamu susun dengan sedemikian rupa supaya tampilannya menarik. Nah, inovasi apa yang kamu berikan pada saat kalian menemukan ada temuan terkait dengan evaluasi kurikulum? Apakah cara pembuatan soal evaluasi yang kurang tepat, atau mungkin tidak ada soal evaluasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling penting atau pertimbangan pada saat kita melakukan suatu proyek, baik itu di sekolah maupun di mana namanya di perguruan tinggi. Yang terakhir, yang keempat terkait dengan bagaimana kurikulum merdeka, penilaian kurikulum merdeka adalah adanya tes tertulis, gitu ya. Jadi tetap aja ada namanya tes tertulis di akhir, ya biasanya UAS dan sebagainya ya. Tes tertulis, jadi tes tertulis termasuk dalam tes formatif. Tapi kalau di kurikulum merdeka kita komponennya lengkap, ada summatif, ada formatif. Biasanya juga formatif, kalau dulu mungkin tes formatif saja ya dulu ya, zaman saya perasaan mungkin tes formatif saja, misalnya ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ada UTS, terus ulangan harian 3, ulangan harian 4 misalnya, terus ada ujian akhir. Nah, itu nanti ditambahkan menggunakan rumus tes formatif biasanya ya, terus dibagi berapa jumlahnya, nanti akan ketemulah nilai akhir. Nah, biasanya seperti itu. Tapi sekarang itu kalau kita melihat di sekolah-sekolah, kalian mungkin merasakan ya. Kebetulan saya kemarin habis menguji di sekolah di SMK terkait dengan mahasiswa mahasiswa magang PKM itu. Tadi saya langsung ngobrol dengan gurunya. Ternyata nilai akhir itu bukan sesuatu yang apa ya istilahnya dianggap sakral lagi. Nilai akhir itu seolah-olah sekarang itu dipaksakan. Ini itu ya. Jadi kalau si siswa nggak sampai nilai akhirnya, ya udah dipenuhi bagaimana caranya. Kalau misalnya ada remedial 1 kan seperti ya, ada remedial 2, bahkan kalau misalnya beberapa kali remedial pun akhirnya apa? Tetap dipenuhi KKM-nya. Nah, pola-pola seperti itulah yang mungkin kurang pas. Selain itu juga misal ada juga di sekolah itu anak itu dipastikan naik kelas, gitu. Karena dipastikan naik kelas, nggak boleh anak nggak naik kelas. Gitu. Akhirnya pada saat anak kurang siap, ini banyak banget di SMA, kemarin saya ngobrol dengan guru, jadi anak itu minat belajar rendah, suruh ngitung melawan. Saya nggak tahu Bu, siap nggak paham Bu, gitu contohnya. Tidak mau mengikuti kegiatan perkalian nggak bisa, tapi dia masuk terus, akhirnya lolos karena ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Mereka tetap naik walaupun belum memenuhi, atau mungkin pemenuhannya hanya sekedar bagaimana memenuhi KKM-nya, tapi prosesnya kemampuan mereka itu nggak ada. Nah, ini menarik ini, nanti kalian misalnya jadi guru, ya solusi apa untuk mengatasi itu. Kalau kalian membiarkan, misalnya kalian jadi guru SD atau guru SMP lah, kalian lagi mengajari hitung-hitungan atau perkalian, anak ini nggak lulus sih sebelum perkalian, tapi kalian lulusin, nanti di sekolah berikutnya akan apa, menjadi beban guru berikutnya. Akhirnya guru berikutnya tutup mata lagi, wow ternyata perkuliahan, masuk ke dalam kuliah, dampaknya masuk kuliah beda lagi nanti.
kasihan sih anaknya. Karena apa? Karena apa? Ya, kalau di perguruan tinggi kalian mau belajar nggak belajar ya terserah kan begitu. Nilai jelek dan sebagainya. Maka hal-hal yang seperti ini harus dipertimbangkan. Nah, saya ingin berdiskusi terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah yang memang bertentangan terkait dengan pemenuhan KKM yang pertama, dan terus yang kedua tentang pencapaian profil Pancasila. Apakah memang profil Pancasila itu sesuai atau bisa dicapai dengan kurikulum merdeka. Jadi saya ulangin ya pertanyaannya, silakan dibaca, ditulis itu terkait dengan penerapan nilai atau penerapan penilaian di kurikulum merdeka, apakah sudah tepat atau belum. Ini terkait dengan case yang saya ceritakan tadi ya. Ada sekolah itu anaknya itu nggak bisa menghitung berkali-kali, nggak bisa lah, tetapi tetap dinaikkan kelas, padahal itu kan basic ya di SMP atau SD lah diselesaikan, tapi ternyata sampai SMA pun ngitung nggak bisa. Apa yang harus, kebijakan yang harus dilakukan terkait hal tersebut, apakah dibenarkan pada saat penilaiannya atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan profil Pancasila ya, istilahnya saya profil Pancasila apa ya istilahnya, coba nanti dicek lagi, seingat saya profil Pancasila di kurikulum merdeka. Nanti dicek lagi ya, coba ya. Kalau saya sambil searching, saya lihat ada ternyata profil Pancasila di kurikulum. Benar berarti profil Pancasila. Apakah benar profil Pancasila itu akan tercapai pada anak-anak setelah melaksanakan atau menjalankan kurikulum merdeka? Memang basisnya atau basicnya lebih ke student center. Kalau ada contohnya itu seperti apa? Bisa dipahami? Kita coba diskusi yang itu dulu terkait dengan penerapan atau evaluasi di kurikulum merdeka terkait dengan nilai. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan terkait dengan dua soal itu saja. Bisa pakai Jaswati atau pakai Jaswati? Oke, kalau tidak ada silakan tulis lah orang-orang apa, nanti akan coba saya panggil ya satu atau dua orang menyampaikan apa hasil dari bukan observasi ya, discovery-nya, pencariannya kayak dengan dua pertanyaan. Silakan, nggak usah lama-lama ya, ini karena ternyata sudah 21 ya, kita belum sempat diskusi banyak, sudah mau habis ya, kurang lebih 10 menit cukup ya. Oke, 10 menit aja, silahkan dianalisis terlebih. Ini mungkin nanti dia tidak memenuhinya pada KD3, ada pengetahuannya, atau KD4, dia harus main disiapkan kegiatan oleh yang tidak siap. Kalau kita dari hasil evaluasi ini kan baru menentukan siapa saja yang ada media gitu kan ya. Kalau begini dari hasil evaluasi ulasan dan pengulangan. Kalau pengulangan ini satu aja nih. Ya betul, memang karena waktu itu maka kita berikan tugas tambahan kepada peserta itu gitu. Ya,
Itu yang kita lihat. Kalau kita lihat itu kita ini nggak jelas kemudian tidak bisa ada yang Ini aja. ada yang mau mulai. Buat.
Abil Maipela, silakan Abil Maipela. Salah satu aja, Pak. Abil Maipela. Ada Iya, orangnya? Bapak. Ada, Bapak. Oke, silakan Abil. Kira-kira pandanganmu, analisismu seperti apa? Untuk penerapan nilai kurikulum merdeka itu, kan tadi pertanyaannya penerapan nilai kurikulum merdeka itu sudah tepat atau belum? Jika ada anak atau siswa yang nggak bisa, yang tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas, tapi tetap dinaikkan, apakah kebijakan itu benar atau salah? Untuk penerapan kurikulum merdeka, untuk menjawab persoalan yang seperti itu mungkin sudah tepat, Bapak, karena dalam kurikulum merdeka sendiri kan pembelajarannya mengarah kepada perubahan dalam pendidikan Indonesia, yang mana termasuk dalam hal pengujian. Dalam kurikulum merdeka ini juga terdapat beberapa kayak kebijakan atau sejenisnya seperti pembelajaran yang berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini juga nantinya berfokus pada soft skill siswa berdasarkan landasan Pancasila. Dan dalam kurikulum merdeka sendiri juga ada penerapan pendekatan diferensiasi, di mana pembelajaran ini cukup efektif untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam kurikulum merdeka juga berfokus pada materi, di mana kurikulum merdeka meluncurkan struktur berbasis fase pertumbuhan siswa dengan materi yang dibangun berdasarkan pertumbuhan kognitif, psikomotor, dan afektif peserta didik. Selanjutnya kan seiring perkembangan teknologi, dalam kurikulum merdeka sendiri ini juga menyesuaikan dengan penggunaan teknologi, di mana dalam kurikulum merdeka sendiri saat pembelajaran sering menggunakan teknologi yang dirasa mendukung pembelajaran agar lebih efektif. Baik, itu untuk persoalan yang pertama, Bapak, berdasarkan pandangan saya. Yang kedua, apakah benar profil Pancasila itu akan tercapai pada kurikulum merdeka menggunakan penerapan student center? Untuk student center sendiri itu kan pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusatnya. Dengan penerapan kurikulum merdeka ini, saya rasa nantinya juga bisa mencapai profil Pancasila ini pada kurikulum merdeka ini dirasa nantinya akan bisa mencapai profil Pancasila, di mana nanti dalam kurikulum merdeka ini terdapat proyek-proyek yang dibangun berlandaskan Pancasila, yakni dengan ada 7 proyek dalam kurikulum merdeka yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, yang mana terdiri dari bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Yang mana proyek ini nanti bertujuan untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa. Baik, itu kira-kira Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Abel atas analisisnya yang tadi yang menarik. Abel setuju lah terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang menanggapi deh, menanggapi dulu. Silakan, ada yang mau menanggapi pernyataan dari si Abel tadi? Oke, jika tidak ada, silakan Amirah Amjad untuk menyampaikan apa hasil analisisnya ya. Silakan. Amirah Amjad.
Ada Amira? Ada, Pak. Oke, silakan Amira. Kalau menurut saya nih dalam kasus anak yang belum bisa berhitung, guru ini bisa memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anaknya. Misalnya kayak guru itu bisa memberikan pembelajaran yang berfokus pada konsep berhitung secara sederhana seperti pengenalan bilangan, operasi dasar, dan pemecahan masalah yang sederhana. Terus guru ini juga bisa memberikan bimbingan dan pendampingan secara individual kepada anak tersebut. Bimbingan ini bisa dilakukan oleh guru, orang tua, atau tenaga pendidik lainnya. Terus dengan penerapan kurikulum merdeka yang tepat ini, anak belum bisa berhitung memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak tersebut juga bisa mengembangin kemampuan berhitung secara bertahap. Terus yang buat pertanyaan yang kedua itu, apakah profil Pancasila akan tercapai pada kurikulum merdeka menggunakan penerapan student center? Secara umum ini bisa dikatakan sudah tepat. Hal ini karena penerapan student center ini menekankan pada proses pembelajaran yang pusatnya ini ada di peserta didiknya. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, ngembangin potensi, sama belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Segitu aja Pak jawaban dari saya. Baik, terima kasih Amira telah menyampaikan hasil analisisnya yang menarik ya. Mungkin bisa, karena ini baru hasil analisis yang ya kita sumbernya baru dari internet ya, mungkin ya kalian untuk menganalisis tadi apakah ketepatan penyampaian profil Pancasila di kurikulum merdeka, apakah penerapan pembelajaran terkait dengan ketuntasan tetap atau tidak, mungkin baru bersumber dari internet, karena memang yang bisa kita lakukan sekarang itu yang pertama. Tapi tidak apa-apa, karena itu kita bukan mencari benar atau salah, tapi kita berproses bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu permasalahan dan menyimpulkan apa yang sudah kita ketahui dari informasi itu. Yang mudah-mudahan kalau nanti ada kesempatan bisa langsung ketemu guru dan sebagainya, nah itu akan menjadi informasi yang sangat penting pengambilan keputusan di kegiatan-kegiatan atau mungkin menjawab yang seperti itu. Jadi informasi akan lebih kompleks lagi karena sumbernya lebih banyak. Oke, terima kasih untuk kedua mahasiswi yang sudah menyampaikan apa hasil analisisnya ya. Ya, mungkin yang lain nanti bisa kita setiap minggunya kita menganalisis dan menyimpulkan, berargumen terkait dengan case-case yang sering terjadi di sekitar kita. Oke, baik. Satu aja kali ya, PJ ya. Safira ya? Iya boleh Pak satu. Ya, silakan. Oke, baik, saya mulai ya, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, ini kelompok kami belum lengkap sama apa yang Bapak minta sebelumnya. Gak apa-apa kan ya, Pak? Apa nanti dilihat aja, yang penting kita kan masih ada banyak waktu untuk pengumpulan ya. Jadi kalau apa yang kalian sampaikan ini nantinya bisa ditambahkan, kan belum dikumpul juga. Ya, jadi harapan saya tadi, karena kalian mengevaluasi suatu kurikulum, maka kalian sama aja penyidik lah, kan itu. Ya kalian harus mencari temuannya apa itu yang dipaparkan ke atau ditampilkan di project ini. Jadi itu yang menarik akan didiskusikan. Jadi kalau sekedar pengertian ya boleh di laporannya dicantumkan gitu, tapi untuk presentasi mungkin akan lebih ke poin-poin penting yang ditemukan pada saat
observasi terkait dengan evaluasi di suatu sekolah. Oke, silakan aja, nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Terima kasih. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aditya Pratama dan selamat siang juga kepada seluruh teman-teman. Nah, pada siang hari ini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil observasi di SMAS Muhammadiyah 11 Jakarta. Boleh di next. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama itu ada Adinda Khalisa dengan NIM yang tertera. Yang kedua itu ada Fadia Hansa Zalifa dengan NIM yang tertera. Selanjutnya ada Nabila Zahra Putri dengan NIM yang tertera. Radita Geneo Neta Santoso dengan NIM yang tertera. Dengan saya sendiri Rizky Maulana dengan NIM yang tertera. Selanjutnya. Waktu dan tempat pelaksanaan kami melakukan observasi. Kelompok kami telah berhasil melaksanakan observasi guna memenuhi tugas proyek mata kuliah evaluasi pendidikan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dan Jumat 6 Oktober 2023 pukul 9 sampai 11.30 tempatnya di SMAS Muhammadiyah 11 Jakarta. Next. Lalu selanjutnya ada profil sekolah. Sekolah menengah atas atau SMA swasta Muhammadiyah 11 Jakarta adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. SMAS Muhammadiyah 11 Jakarta sudah berdiri cukup lama, sekitar tahun 1985. Dalam menjalankan kegiatannya, SMAS Muhammadiyah 11 Jakarta berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMAS Muhammadiyah 11 Jakarta memiliki akreditasi A berdasarkan sertifikat 288 BANSM PDKI 2018. Next. Selanjutnya visi misi. Visi, terwujudnya peserta didik yang cerdas, cerdas iman, hati, dan ilmu. Misi yang pertama ada meningkatkan pengamalan ajaran Islam dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam setiap aspek kehidupan pribadi maupun sosial, keluarga, masyarakat, dan negara. Kedua, meningkatnya kemampuan membaca Al-Quran, pemahaman dan hafalan Al-Quran bagi seluruh sivitas sekolah. Ketiga, meningkatkan pembinaan akhlak dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan budaya Indonesia dan nilai-nilai agama Islam. Keempat, mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Kelima, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang keenam, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan, berpusat pada peserta didik dan dapat memotivasi peserta didik untuk kreatif, inisiatif, dan inovatif baik dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Next. Selanjutnya ada jenis asesmen. SMAS Muhammadiyah 11 Jakarta menggunakan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini dilakukan oleh para guru untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Biasanya, siswa akan meminta untuk menjawab pertanyaan dari materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Asesmen diagnostik kognitif biasanya dilakukan di awal pembelajaran saat guru masuk kelas bertujuan untuk meningkatkan kembali kepada murid terkait dengan materi sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan ada proyektor, papan tulis, AC, bangku dan meja, WiFi, dan buku. Prasarananya ada lab komputer, lab bahasa, lab multimedia, lab biologi, lab kimia, studio musik, aula, dan perpustakaan. Boleh di next.
Evaluasi yang digunakan. Sekolah ini menggunakan 2 evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif yang digunakan di SMA swasta Muhammadiyah 11 Jakarta ini berupa pemberian latihan soal di akhir kegiatan pembelajaran menggunakan media platform berupa kuis online yang bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru, sehingga nantinya guru dapat memahami sejauh mana materi yang telah dipahami dan dikuasai oleh muridnya. Lalu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yang dilakukan itu setelah pembelajaran selesai untuk menilai tingkat pencapaian siswanya dengan menggunakan tes dalam bentuk esai maupun uraian, seperti pemberian penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester atau PAS dengan bentuk pilihan ganda dan esai yang dapat dikerjakan oleh peserta didik melalui laptop pribadinya masing-masing. Boleh di next. Metode belajar yang digunakan. Metode belajar yang digunakan ini bervariasi, tergantung pada karakteristik anak itu sendiri, materi yang ingin diajarkan, capaian pembelajarannya, dan juga berdasarkan kepada tujuan pembelajarannya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan nantinya metode yang akan digunakan dapat terlaksana dengan baik. Metode yang biasanya digunakan pada sekolah ini yaitu pemberian pertanyaan pemantik yang dapat memunculkan adanya rasa penasaran para peserta didik terkait dengan materi yang ingin disampaikan oleh guru. Pemberian video pembelajaran, serta pemberian problem solving seperti pemberian analisis kasus berupa penyediaan buku bacaan yang nantinya peserta didik dimintai untuk dapat menganalisis hubungan korelasi yang terjadi antara pembelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini, guru jarang menggunakan metode ceramah karena dilihat sulit dalam melihat keaktifan siswanya di dalam kelas. Boleh di next. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan awal. Guru masuk ke dalam kelas, kemudian memberikan salam dan berdoa. Penyebutan absensi siswa serta mengajukan pertanyaan pemantik yang berusaha mengingatkan siswa terkait dengan materi yang sebelumnya telah dipelajari. Kemudian memberikan materi secara garis besar dengan tujuan memperkenalkan kepada peserta didik secara mendasar terkait materi yang ingin disampaikan pada pertemuan tersebut. Lalu yang kedua ada kegiatan inti, guru memaparkan materi, lalu kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan pemahaman secara mandiri, lalu guru meminta peserta didik untuk mengerjakan latihan soal menggunakan aplikasi online atau LMS yang memang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir ada pembahasan soal di akhir kegiatan. Lalu yang ketiga ada kegiatan penutup, adanya refleksi diri dari peserta didik, diskusi terkait evaluasi belajar di hari tersebut. Adakah yang harus diperbaiki dari guru maupun muridnya, dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang berkelanjutan antar guru dan murid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hambatan dan dukungan proses pembelajaran. Hambatan dalam proses pembelajaran. Hambatan dalam proses pembelajaran selalu terkait dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda di antara peserta didik. Beberapa peserta didik cenderung lebih fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran tertentu, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi pembelajaran. Para guru dihadapkan dengan tantangan untuk memahami karakteristik dan gaya belajar dari setiap peserta didik guna mengimplementasikan metode pembelajaran yang sesuai dan efektif. Selanjutnya ada kesimpulan dari SMA Swasta Muhammadiyah 11 Jakarta merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah atas swasta yang telah mendapatkan akreditasi A dan berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus utama dari visi dan misi sekolah ini adalah pengembangan aspek kecerdasan iman, hati, dan ilmu pada siswa. Mereka menekankan peningkatan pemahaman dan praktik ajaran Islam, pembinaan akhlak dan budi pekerti, serta pengembangan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan bervariasi sesuai dengan karakteristik individu, siswa, materi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, beberapa saran yang dapat diberikan untuk sekolah
SMA Swasta Muhammadiyah 11 Jakarta adalah untuk terus meningkatkan kualitas pengamalan ajaran Islam, pembinaan akhlak dan budi pekerti, serta pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, perlu terus meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekolah juga harus terus menciptakan kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan berpusat pada peserta didik dan dapat memotivasi mereka untuk kreatif, inisiatif, dan inovatif, baik dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Sarana dan prasarana yang tersedia perlu diperhatikan agar dapat terus mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, berikut ini adalah dokumentasi Pak dari foto-foto kita saat observasi di SMAS 11 Jakarta. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang sedikit catatan yang buat kelompok ini atau mungkin kelompok-kelompok yang lainnya. Tadi ada asesmen yang dilakukan oleh guru, ya, itu menarik. Ini bukan karena kalian tuh kan mengevaluasi, ya, berarti mencari. Mencari itu sebenarnya intinya mencari benar gak nih kurikulumnya berjalan dengan baik atau enggak, kan begitu ya. Nah, ya anggap aja kalian mencari kesalahan lah, kan gampangnya gitu. Nah, tadi saya yakin kalian sudah tanya guru, proses bagaimana dan sebagainya. Pasti guru akan menjawab yang sesuai dan yang baik. Boleh dong sekali-kali misalnya gini, Bu boleh nggak minta lihat asesmennya gitu. Nggak, kalau minta boleh alhamdulillah nih. Kalau minta nggak boleh, ya minimal difoto. Kan berarti kan bisa dipakai untuk bukti. Itu poin pertama. Pakai untuk bukti. Nah, untuk menganalisis apakah memang soal evaluasi itu dikembangkan dengan sesuai prosedur atau enggak, kan kalian bisa wawancara, itu pertama. Yang kedua, kalian bisa juga dong pada saat di sana yang ngebaca dulu. Ngebaca terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya apakah benar ini sesuai dengan misalnya tujuan pembelajaran yang ditetapkan atau enggak. Kalau enggak, ya itu nanti menjadi uraian atau temuan kalian pada saat kalian membuat suatu project. Nah, gitu ya. Ini kan kalau yang disampaikan tadi saya belum ngena di situnya gitu ya. Kalau untuk kalian ke sana tanya, pasti saya yakin kalian sudah melakukan dengan baik dan ada buktinya. Tapi kita selidiki apakah benar tuh evaluasinya, pembuatan soalnya dan sebagainya itu berjalan dengan baik atau enggak. Mungkin itu aja sih tambahannya, tadi sudah cukup bagus. Nanti tinggal di akhirnya coba nanti dikumpulkan, saya pengen lihat nih hasil evaluasi kalian gimana. Kalian berperan dengan tepat enggak pada saat kalian melakukan evaluasi itu. Jadi kalian ibaratnya mencari kesalahan, ada enggak? Kalau enggak ya udah, kalau ada, wah ini bisa menjadi masukan lah, kan gitu ya. Kalau misalnya gurunya mau dimintain masukan kan, kalian bisa memberi masukan gitu. Baik, mungkin itu ya. Kelompok berapa ini tadi yang presentasi terkait dengan proyek? Kelompok 4, Pak. Oke, kelompok 4, terima kasih ya. Sudah menyampaikan hasil proyek evaluasi pendidikan, dan terima kasih juga buat kelompok tadi yang sudah menyampaikan materinya. Nah, ini menarik banget sebenarnya, kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang terjadi, ya kita kaitkan dengan topik. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi dan bisa menampilkan hal yang serupa atau mungkin hal yang bisa kita kaitkan dengan materi kita, entah itu case, entah itu video, entah itu apapun, sehingga nanti kita akan mencoba bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara menghubungkan antara ketepatan materi atau topik yang kita diskusikan dengan case yang terjadi, serta bagaimana kita menyimpulkan, syukur-syukur kita bisa mencari solusi atas problem itu. Nah, itu yang mau pengen saya lebih tekankan ya. Kalau materi ini nih, mungkin nanti kalian lulus materinya sudah berubah lagi.
atau mungkin kalian nanti kerja materinya nggak kepake, itu kan poinnya. Tetapi kalau kemampuan berpikir kalian itu nanti kalau kerja dipakai banget. Jadi kemampuan menganalisis, mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, memberi pemecahan suatu masalah dan sebagainya, itu poin pentingnya. Nah, kita akan coba setiap perkuliahan mengasah kemampuan seperti itu. Jadi ya si harapannya bukan lagi ditunjuk ya. Kalau ini kan masih tunjuk ya. Ya kalau bisa rebutan. Bagaimana kamu menyampaikan hasil analisismu supaya kita sama-sama bisa mencermati, ya syukur-syukur teman-teman bisa memberikan penilaian dari apa yang sudah disampaikan teman sehingga diskusi kita akan lebih hidup lagi. Itu yang pengen saya tekankan di akhir-akhir semester ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah join dan ya sudah on cam selama perkuliahan ini. Terima kasih banget teman-teman yang lain sudah join juga. Mungkin kita akhiri untuk perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas tentu saja bermanfaat untuk kita baik hari ini atau mungkin di kemudian hari. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Buat saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade.